Ini mau mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua RT yaitu Bapak Agus Pujiono dan Ketua Pelaksana kali ini yaitu Syatama Aditya Galuh Cakti. Lalu terus untuk itu izinkan saya untuk membuka acara kali ini. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indra Wibisono dari Universitas Mercu Buana dari program studi Sistem Informasi. Selanjutnya ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Syatama Aditya Galuh Cakti dari Universitas Mercu Buana, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Madam Eswara dari Universitas Mercu Buana dengan Fakultas Sistem Informasi. Lalu pada acara kali ini yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan Penggunaan Website Pembelajaran Berbasis Edukasi Virtual. Dan tujuan dilakukannya virtual meeting ini ialah guna memenuhi tugas mata kuliah komputer masyarakat, yaitu pengabdian masyarakat, dengan melakukan sharing edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara untuk kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai MC. Yang kedua ialah sambutan Ketua RT yang akan dilakukan oleh Bapak Agus Pujiono. Yang ketiga ialah pembagian kuesioner. Lalu yang keempat ialah penjelasan materi. Yang kelima ialah bimbingan penggunaan web. Yang keenam ialah sesi tanya jawab. Yang terakhir ialah penutup. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan beralih ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT. Kepada Bapak Agus Pujiono, waktu dan tempatnya dipersilakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya selaku Ketua RT 10, 11, dan 12 RW 9 Kelurahan Kebon Kosong. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam selaku umat Islam, dan nikmat kesehatan serta nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesempatan. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan sambutan seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, yang mana memang pada dewasa ini yang namanya teknologi yang begitu sudah canggih sehingga banyak sekali hal-hal yang baru. Apalagi saya sebagai orang yang jadul ya, sering sekali saya itu tidak mengerti apa itu website, saya juga tidak tahu karena memang saya juga tidak mempelajari. Tapi untuk anak-anak sekarang begitu sangat canggihnya sehingga mereka mampu untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Saya selaku Ketua RT 10, 11, dan 12 mendukung sepenuhnya kepada Ananda Tama yang telah memberikan kesempatan kepada warga saya, terutama ibu-ibu,
yang mana nanti ada satu penyuluhan yang sifatnya membangun untuk belajar bagaimana cara mengoperasikan atau mempelajari hal-hal yang sifatnya teknologi, terutama IT ini. Semoga nanti dalam pertemuan ini kita banyak sekali mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah saya akan membagikan kuesioner. Diharapkan untuk semua peserta yang ada di Google Meet kali ini untuk mengisi kuesionernya. Ditaruh di kolom chat aja. Cuman pertanyaan singkat-singkat gitu kok. Ya, di kuesioner cuma berisikan 5 pertanyaan, 3 pilihan ganda dan 2 esai. Kamu ngecetannya di mana, Tam? Ada di bawah biasanya kalau di HP. Ditarik ke atas gitu, Google Meet. Ya, jadi form ini itu untuk bertujuan untuk membuat laporan. Jadinya ketika kami ingin membuat laporan akan dimudahkan dengan adanya data dari para peserta yang mengisi form tersebut. Bagaimana? Apakah sudah mengisi formnya? Kalau udah pada ngisi, taruh di kolom chat aja bilang sudah gitu. Iya, diisi. Mas Tama dun ya. Siap, Om.
Baiklah, selanjutnya semuanya sudah mengisi form Google-nya. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan materi. Kepada Saudara Syatama, silakan dimulai. Ya, di sini saya akan langsung memulai, izin untuk presentasi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini judul yang kita ambil guna memenuhi tugas mata kuliah komputer masyarakat yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penggunaan website pembelajaran berbasis edukasi virtual, yang dimana tugas ini yaitu melakukan pengabdian masyarakat. Perkenalkan, tadi kami sudah mengenalkan diri. Kemudian pertama yaitu ada pengenalan, apa sih website itu? Pasti teman-teman, ibu-ibu, dan siapapun di sini pasti udah tahu itu website. Jadi website itu ialah kumpulan web yang ada di suatu server. Jadi misalkan nih ibu-ibu atau teman-teman nyari di Google, misalkan Brandly kan pasti muncul. Nah itu namanya website. Kemudian di sini fungsi dari website. Yang pertama yaitu dapat dijadikan menjadi sarana informasi. Jadi contohnya seperti judul yang kita ambil saat ini, di mana ibu-ibu dan teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang ilmu ataupun yang ingin didapatkan melalui website. Kemudian sebagai sarana transaksi jual beli. Ibu-ibu dan teman-teman pasti pernah melakukan belanja online, dan itu bisa dilakukan di website juga, tidak hanya di aplikasi Android. Kemudian sarana edukasi. Nah, ini dia yang sangat sesuai dengan judul kita, di mana website dapat dimanfaatkan untuk menambah ilmu, yaitu mencari edukasi. Kemudian sarana komunikasi seperti Facebook atau Twitter yang bisa dibuka dari website. Kemudian, nah sekarang apa nih website pembelajaran? Kita udah tahu tadi website itu apa. Sekarang website pembelajaran, yang berarti website ini berisikan edukasi yang bermanfaat sekali untuk teman-teman seperti yang masih di bangku sekolah, mau PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun kuliah. Kemudian di sini kita mengambil 4 jenis website pembelajaran. Yang pertama ada belajarkemendikbud.go.id, kemudian yang kedua ada course-niagahoster.co.id, kemudian yang ketiga ada we3schools.com, yang keempat ada Brandly. Oke, langsung yang pertama yaitu belajarkemendikbud.go.id. Jadi apa sih? Jadi website ini diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2011, yang fungsinya itu tentu untuk menambah wawasan siswa-siswi yang ada di Indonesia, serta dapat memanfaatkan website pembelajaran yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, ini dia fungsinya. Pertama yaitu ada mempermudah peserta didik, kemudian menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Kemudian menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan budaya literasi peserta didik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu sumber belajar, kemudian buku sekolah elektronik, bank soal, lab maya, peta budaya, wahana jelajah, angkasa, edugame, dan kelas maya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada sumber belajar. Jadi, sumber belajar ini berisikan konten video, di mana bisa berguna untuk anak mulai dari PAUD sampai SMA. Terdiri dari beberapa mata pelajaran, bisa dicari di kolom search-nya, pelajaran matematika, IPA, atau pelajaran lainnya bisa dicari. Dan kini saya akan melakukan tutorial untuk memanfaatkan fitur ini. Ini untuk di laptop. Pertama buka website belajarkemendikbud.go.id. Ini dia halaman utamanya. Kemudian scroll saja ke bawah. Di sini ada sumber belajar. Pertama, coba sekarang.
Kita tunggu loadingnya. Nah, ini dia langsung berisikan beberapa konten video yang sudah disediakan dan ini gratis, tinggal tonton saja. Seperti itu. Kemudian lanjut ke fitur yang kedua, yaitu buku sekolah elektronik, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan website ini dan berisikan buku sekolah elektronik, mau pelajaran apapun juga ada di sini, serta jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan itu juga tersedia. Kemudian saya akan melakukan tutorialnya. Kembali ke halaman utama, kemudian di sini lihat selengkapnya. Di sini dia buku sekolah elektronik. Kita klik. Nah, ini dia bisa pilih jenjang sesuai anak ibu-ibu atau jenjang teman-teman. Kemudian di sini ada buku terbaru, bisa dilihat konten lainnya. Bisa dicari juga mau cari buku apa. Oke, lanjut. Fitur yang ketiga yaitu bank soal. Jadi bank soal ini berisikan latihan, ulangan, dan ujian untuk siswa-siswi yang ada di Indonesia, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, serta sekolah luar biasa. Untuk cara penggunaannya sama, kita kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ada, ini dia, bank soal. Coba sekarang dia tinggal pilih teman-teman atau ibu-ibu anaknya di jenjang apa. Kemudian lanjut, yaitu ada Lab Maya, di mana Lab Maya ini berisikan edukasi virtual tentang yang biasanya ada di laboratorium. Contoh misalkan di sini ada gambar tentang cara kerja fotosintesis. Ini saya akan mencontohkan. Kita kembali ke halaman utama. Ini dia Lab Maya, yang berarti kan lab ini berada di dunia maya. Ini seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini dia fotosintetis. Ini bersifat seperti edukasi virtual ya. Dan sangat jelas dan sangat cocok untuk anak-anak. Sesuai jenjangnya. Kemudian kembali di sini ada peta budaya. Jadi peta budaya ini berisikan tentang adat-adat budaya yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua, dan lain-lainnya. Kemudian sini saya akan mentutorialkannya, cara menggunakannya. Ada di sini juga peta budaya, kita klik. Nah, ini juga kita bisa milih. Kita mau tahu adat budaya yang mana, provinsi dari mana. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, di sini ada jelas dan ada penjelasannya. Bisa lihat selengkapnya. Ya, kemudian ini ada setiap provinsi, setiap pulau. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut yang keenam, yaitu wahana jelajah angkasa, di mana ini sangat canggih menurut saya, karena ini edukasi virtual yang sangat menarik tentang jelajah angkasa. Saya akan mentutorialkannya di sini. Ini seperti kalau kita iseng, kita bisa main maps gitu, muter-muter negara kemana saja, kurang lebih seperti itu. Tapi ini lebih canggih karena lebih luas lagi, yaitu angkasa. Ya, ini kita bisa milih. Terdapat beberapa fitur dan kemudian di sini kita bisa memilih planet. Kita mau misalkan kita pilih bumi. Kita bisa dengan ini, mungkin yang anak-anak yang gemar fitur ini. Kemudian lanjut yang ke-7, yaitu edu game, di mana fitur ini berisikan game virtual yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi juga.
Ref sini. Ini dia. Nah, teman-teman bisa Tam, mainin sorry. nih gamenya sekalian. Kenapa? Share screen-nya freeze. Udah bener? Masih di tampilan bumi. Ah, udah. Ini udah terlihat. Ah, udah. Nah, dia daftar permainan di mana kita bisa bermain sambil belajar. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu kelas maya. Kelas maya ini berisikan kurang lebih sama seperti classroom, di mana kita bisa membuat kelas dan belajar bersama di sini. Kemudian tutorialnya juga sama, buka halaman utama, kemudian klik kelas maya. Ini dia. Ini kelas punya siswa lain juga kita bisa buka dan kita bisa lihat dia belajar apa. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang lainnya dan itu fitur utama yang kami berikan. Kemudian lanjut, yaitu di sini ada courseniagahoster.co.id, di mana jadi apa sih website ini? Jadi website ini berisikan tentang ilmu IT, terdiri dari beberapa fitur. Sini itu ada materi development itu materi pengembangan. Jadi kita bisa dapat ilmu untuk seperti mengembangkan aplikasi dan lain-lainnya. Kemudian materi IT dan software, materi desain, kemudian materi bisnis, materi marketing dan sales. Di sini yang pertama ada video materi pembelajaran. Jadi setiap materi yang diberikan di website ini isinya itu selalu video, jadi lebih jelas dan bisa lebih dipahami. Untuk tutorialnya saya akan menjelaskan. Kita buka websitenya, ini dia website awalnya. Misalkan kita buka development, nah ini dia, jika kita klik, ini isinya video. Oke, kita lanjut. Sini materi development, yang tadi saya bilang, ya ini dia. Ada beberapa video materi, seperti ini cara membuat company profile, kemudian cara meningkatkan traffic website yang baik. Ya. Gak ada. Ada seperti memaksimalkan company profile di website instan dan terdiri dari beberapa video. Kemudian selanjutnya yaitu materi desain. Misalkan nih teman-teman atau anaknya ibu-ibu mau bikin aplikasi, ini bisa nih dari sini nih, kayak metode riset dalam UX research, panduan belajar UX untuk pemula. Jadi bisalah memanfaatkan website ini untuk membuat aplikasi. Kemudian ada materi bisnis, tentunya tentang bisnis. Contohnya seperti belajar menjadi freelance affiliate untuk pemula, cara menganalisis performa Facebook dan Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu materi marketing dan sales. Ya, isinya tentang marketing dalam dunia IT, seperti cara membuat email profesional dan pengaplikasiannya, dan lain-lainnya. Ya, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Indra Wibisono. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Syatama. Saya izin share screen. Ya, sudah terlihat? Sudah. Baik, website edukasi yang ketiga ialah wetterschools.com. Apa sih website wetterschools.com ini? Nah, website ini ialah website yang menyediakan pembelajaran mengenai dunia pemrograman. Nah, website ini tuh sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar dunia pemrograman seperti bahasa pemrograman, pembelajaran data, dan lain-lain gitu. Lalu fungsi dan kegunaannya ini memperkenalkan peserta didik dengan programming. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai bahasa pemrograman. Karena di website ini tuh tersedia berbagai bahasa pemrograman yang sangat fundamental. Jadi
dalam mempelajari dunia pemrograman itu biasanya diawali dengan fundamental. Nah, di website twitterschools.com ini tersedia gitu bahasa pemrograman fundamental yang tersebut. Lalu fitur yang ada di twitterschool.com ini ialah tutorial menggunakan bahasa pemrograman, penjelasan tentang bahasa pemrograman, latihan bahasa pemrograman, dan video pembelajaran bahasa pemrograman. Yang pertama ialah tutorial menggunakan bahasa pemrograman. Saya akan contohkan yaitu pertama kita buka website twitterschool.com ini. Lalu di sini ada 4 fitur 1 2 3 4. Yang pertama ialah tutorial. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa pemrograman yang ingin kita pelajari. Ada bahasa pemrograman Python, Java, C, C++ gitu. Nah, ini salah satu bahasa pemrograman yang fundamental gitu, yang bahasa pemrograman yang biasanya dipelajari oleh para pemula. Lalu kita bisa belajar data seperti SQL, MySQL, PHP, dan kita bisa membuat web di sini. Nah, selanjutnya saya akan coba HTML. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahasa HTML untuk membuat web. Seperti ini cara-caranya, dan ini sangat lengkap. Selanjutnya penjelasan tentang bahasa pemrograman. Jadi bahasannya yaitu di sini. Jadi HTML itu kan bahasa untuk membuat sebuah web. Jadi di dalam HTML tuh tersedia banyak simbol seperti ini nih. Seperti ini. Nah, ini ada deskripsinya untuk ini tuh untuk komen seperti itu. Ini untuk dokumen type-nya seperti itu. Jadi di twitterschools ini selain mempelajari bahasa pemrogramannya, kita juga mempelajari simbol-simbolnya. Seperti itu. Simbol-simbolnya. Lalu yang ketiga ialah latihan menggunakan bahasa pemrogramannya. Nah, untuk itu latihan di sini ada 4 ya, ada 4 pelatihan dan kuis. Yang pertama exercise, kuis, course, dan sertifikat. Untuk exercise dan kuis itu disediakan oleh twitterschools ini secara gratis, sedangkan untuk course, sertifikat, dan sertifikat ya berbayar. Karena di sini kita akan mendapatkan sertifikat universal ya untuk portofolio programmer untuk melamar pekerjaan. Tapi untuk exercise dan quiz ini gratis. Ini kita bisa mulai start HTML exercise dan quiz HTML quiz. Di sini kita bisa mulai. Untuk course dan sertifikat ini berbayar, itu sekitar $95, dan sertifikat juga, karena kita akan mendapatkan sertifikat dari twitterschools ini. Lalu selanjutnya ialah ada video pembelajaran bahasa pemrograman. Jadi di twitterschools ini juga tersedia video kanal YouTube ya. Jadi kita bisa belajar bahasa pemrograman dari YouTube twitterschool.com ini. Kita buka saja. Nah, karena banyak orang yang mengerti jika mendengarkan video, dan mungkin ada orang juga yang mengerti pembelajaran jika membaca. Jadi jika Anda ingin membaca, bisa membaca tutorial dan referensinya. Jika ingin mendengarkan video, bisa di twitterschool.com ini. Dan jangan lupa di subscribe untuk tidak ketinggalan info-info dari twitterschool.com ini. Selanjutnya yaitu Brandly. Apa sih itu website Brandly? Jadi website Brandly adalah website yang memudahkan penggunanya dalam pembelajaran atau dalam bertanya mengenai suatu topik. Biasanya topiknya itu yang ditanya ialah seputar pembelajaran mata pelajaran sekolah. Ini fungsi kegunaannya ialah mempermudah peserta didik dalam mencari referensi jawaban,
menumbuh kembangkan budaya literasi peserta didik dan menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran berbasis TK. Kenapa berbasis TK? Karena Brandy.com ialah sebuah website, jadi website bisa diakses dengan teknologi informasi atau komputer atau smartphone pengguna. Nah, ini fitur yang dapat dimanfaatkan dari Brandly, yaitu pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua melihat jawaban atau mencari jawaban, yang ketiga tersedia semua mata pelajaran. Nah, yang pertama ini mengajukan pertanyaan. Saya akan memberikan tutorialnya. Itu pertama masuk ke brandy.com, lalu login. Nah, di sini saya login menggunakan akun saya yaitu Indra Wibsono. Untuk mengajukan pertanyaan bisa ditulis seperti ini. Misalnya saya ingin bertanya mengenai apa itu website. Nah, di sini kita bisa memilih mata pelajaran karena ini website berarti ini berhubungan dengan TI. Nah, tanyakan pertanyaanmu. Seperti ini terlalu pendek. Apakah ini juga ada jawabannya dari pengguna lain. Jadi kita bisa mencari referensi jawaban yang ada di sini. Dikarenakan di Brandly ini yang menjawab pertanyaan tuh semua orang. Jadi kita tidak tahu jawaban yang tersedia itu beneran asli atau sekedar bercanda ya dari para penggunanya. Lalu yang selanjutnya melihat jawaban dan mencari pertanyaan. Jadi di brandly.com ini kita bisa mencari jawaban. Misalnya di sini, misalnya saya ingin mencari pertanyaan mengenai ciri-ciri pantun. Ini ada jawabannya kalau kita klik. Nah, ini misalnya ini jawabannya pantun bersajak ABAB, AAA, dan AAB. Ya, seperti kita tahu yang menjawab ini bukan seorang pakar atau ahli ya, jadi kita tidak tahu jawabannya benar atau tidak. Tapi ini bisa dijadikan referensi bagi kita yang sedang belajar. Selanjutnya, nah ini di website Brandly ini tersedia berbagai macam mata pelajaran ya, yang seperti kita lihat tadi di Brandly. Di sini mata pelajaran semua mapel itu sangat tersedia gitu. Misalnya kita ingin mempelajari IPS. Nah, ini banyak nih kalau IPS. Mengapa bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Mungkin ada jawabannya di sini. Nah, seperti ini. Jadi semua mata pelajaran sekolah dasar maupun sampai SMA atau SMK tersedia di brandy.com. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami ya. Slide selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu mau bertanya, silahkan, dipersilahkan. Mau on mic boleh, mau dari chat juga boleh. Atau mungkin mau konsultasi anaknya kenapa gitu. Terus mungkin anaknya mau fokus tentang coding nih, kita harus mulai dari mana gitu. Nanya nih untuk Ananda Indra. Ya Pak.
gimana cara menyikapinya terhadap orang tua yang gaptek untuk dapat mengikuti teknologi informasi ini. Demikian Mas Indra, Ananda Indra, makasih. Oh, Assalamualaikum. ya. Jadi untuk orang yang tidak terlalu mengerti teknologi ya, jadi bisa dimulai dari mana, yaitu pertama apa yang mau kita pelajari gitu. Misalnya kita ingin mempelajari dunia pemrograman atau dunia apa ya, dunia saham. Jadi di internet sudah banyak website-website yang membahas mengenai saham atau yang lain gitu. Misalnya saham itu banyak ya, aplikasinya juga sudah banyak sekarang, kayak apa, saya kurang ini, saham tuh ada sama bisa dijawab aplikasi saham. Mungkin meneruskan kalau saham kayak Bibit atau Iya, Bibit. Jadi selain sebelum kita menaruh uang di aplikasi saham kan kita tidak tahu tuh apa itu saham ya. Jadi bisa kita cari di YouTube, itu banyak apa sih itu saham gitu. Terus bagaimana sih cara mendapatkan profit dari saham gitu. Jadi kita bisa belajar dari YouTube ataupun dari website-website yang ada di YouTube. Selain dari website, kita juga bisa berbicara ya, atau komunikasi dengan orang yang sudah ahli di bidang saham, kayak teman atau dari media sosial lain seperti Facebook, Instagram atau Twitter, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu, Pak. Apakah jelas? Cukup, mungkin yang lainnya. Terima kasih ya Ananda Indra. Iya Pak, baik Pak. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? ini ada pertanyaan di kolom chat. Waktu saya izin menjawab. Jadi waktu itu kurang lebih SMP ada aplikasi yang bisa membuat website juga dari handphone. Saya lupa namanya. Tapi ada di Play Store, bisa aja cari di Play Store pembuat website gitu, atau ya kurang lebih seperti itu. Di Play Store pasti tersedia. Cuman hanya kurangnya kalau di HP itu kurang nyaman aja rasanya. Tapi bisa dimanfaatkan. Tapi pasti ada di Google Play Store atau App Store. Ya sekian, apa mungkin itu terjawab? Jika ada yang bertanya, silahkan. Saudara Indra, mungkin sudah cukup yang bertanya, bisa diteruskan kegiatan. Oke. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya menurut rundown acara setelah sesi tanya jawab, yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Syatama Aditya Galuh. Silakan Mas Tama. Ya, alhamdulillah acara ini telah selesai, sangat singkat, dan kami berharap
acara ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, ibu-ibu, dan masyarakat. Walaupun yang join, sebenarnya saya sudah mengundang sekitar 30 atau 40, mungkin sedang berhalangan, yang hadir hanya bisa sekitar 20 orang. Ya, secara intinya saya sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya, terima kasih atas partisipasinya, dan semoga acara ini bermanfaat. Ya, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sesi dokumentasi Izin sebentar on-cam. untuk Iya, on cam sebentar, mau di Dokumentasi. screenshot foto buat laporan. Ya, Saudara Mada, silakan dokumentasi. Kena semua ya, Mada. Yang lain belum ada yang belum on cam. Yo, yang belum on cam, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Sudah Tama. Sudah dapat semua screenshotnya. Udah. Ya nggak apa-apa kalau mau off cam lagi. Ya, untuk teman-teman semua, ibu-ibu dan masyarakat, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya, sudah menyempatkan lagi sedang puasa, siang-siang, haus, enaknya minum es teh. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Tam, yun mo pang ngopi, Tam. Sama. Ayolah.